بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Qani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sudah masuk bab tentang tafsir dari Tauhid dan terkhusus lagi tafsir dari kalimat La ilaha illallah. Jadi seorang itu harus mengenal, harus memahami, harus mengerti siapapun dia tentang makna dari la ilaha illallah. Ini perkara yang wajib yang tidak boleh seorang jahil tentangnya. Maka pahami di sana ada definisinya, ada rukunnya dan juga ada syaratnya. Maka sebagaimana yang ma'ruf, definisinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang hak atau memiliki keberhakan, kelayakan untuk disembah dari seluruh jenis-jenis ibadah, baik yang bersifat lisan, perbuatan tubuh dan juga hati. Tidak ada yang layak mendapatkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan Allah yang butuh, tidak. Allah Hamid, maha terpuji. Allah Ghani, Allah maha kaya. Tapi itulah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahami di dalamnya juga ada rukun, yang jikalau ini hilang maka tidak berguna, tidak bermanfaat tauhid atau ucapan syahadat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Maka rukunnya cuma berapa? Dua. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi maknanya bara'ah, membuang, memboikot, membenci, memusuhi. Maka pahami, ada yang menjadi asalnya, pokok, inti, ada yang menjadi kelaziman. Kelaziman itu keharusan. Intinya adalah memboikot, memusuhi, mengkufuri, minimalnya di dalam hati, segala jenis praktek kesyirikan, segala jenis peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi inti nih. Enggak boleh ini lepas. Enggak boleh lepas. Misalkan ada orang melakukan kesyirikan, dia tidak mengingkari perbuatannya. Ini malah bahaya buat keislamannya dia. Karena itu lazim. Walaupun lawazimnya ada yang terus melekat, ada yang tidak. Apa lawazimnya? Yaitu mengkufuri, mengkafirkan pelakunya. Jadi ada dua poin yang harus dipahami. Ada yang asal, inti, ada yang lawazim, keharusan. Apa yang intinya? Mengkufuri segala jenis peribadahan kepada siapa? Selain Allah. Sebagaimana kemarin perkataannya Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Lihat kalimatnya mimma ta'budun, apa yang kalian ibadahi, apa yang kalian sembah dari selain Allah. Itu perbuatannya. Kemudian kemarin dalam Mumtahanah juga di ayat keempat, selain mengkufuri peribadahannya, perbuatan dia, juga mengkufuri orangnya. Maka ketika yang ayat pertama tidak disebut orangnya, kemudian ayat yang kedua disebut orang dan perbuatannya, maka dari sana pahami ada yang inti dan ada yang menjadi lawazim. Dan ini sekali lagi fitrah. Gak mungkin orang pengen melakukan sesuatu yang inti tapi tanpa melakukan lawazimnya. Gak mungkin terjadi. Kemarin makanya dicontohkan yang gampang, misalkan umroh.
Inti umrah itu ya ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Tanpa antum melakukan lawazimnya, nggak akan terjadi itu ibadah apa? Umrah. Emang ada tiba-tiba ada yang bawa kita lagi diam, bruk langsung depan Ka'bah. Ya, makanya kan orang-orang yang punya khurafat yang seperti ini termasuk orang yang paling jahil tentang asbab, tentang ya satu masalah yang harus ada kelaziman di dalamnya. Pengennya instan, pengennya langsung ada di tempat, nggak mungkin. Ya, secara akal, secara fitrah, secara apapun itu tidak akan mungkin terjadi. Ya, sudah ya. Nah, apapun itu, orang pengen apa itu, pengen dapatkan uang, ya intinya uang ada di tangan. Tapi kalau tidak melakukan kelaziman-kelazimannya, keharusan-keharusannya, maka dia tidak akan mendapatkan apa? Uang. Betul, rizki telah ditakar, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak melakukan asbabnya, bagaimana Allah akan memberikan apa? Dia rizki. Kan begitu. Ya, begitu juga dalam masalah konsep tauhid. Bukan hanya kita mengkufuri perbuatannya, tapi orangnya juga. Walaupun nanti ditinjau, ada yang memang harus langsung seperti syirik-syirik besar yang zahir, ada yang tidak boleh langsung. Harus dikaji dulu, harus ditegakkan hujah dulu. Ya, seperti masalah syirik yang sifatnya khafi. Makanya banyak mencontohkan ketika kasusnya Imam Ahmad menghadapi orang-orang yang menolak apa? Al-Quran sebagai kalamullah. Mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini perbuatan kufur. Ya, tapi di situ ada kesamaran. Makanya tidak langsung dikafirkan, tapi setelah ditegakkan apa? Hujjah. Yang ini yang harus dipahami. Ada intinya dan ada apa? Kelaziman. Ya. Makanya bab sekarang yang akan kita hadirkan adalah rincian dari model-model jenis ibadah maupun kesyirikan-kesyirikan. Kita baca, qala al-mu'allif rahimahullah babun minasyirki lubsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Bab termasuk jenis kesyirikan adalah memakai halaqah, itu sesuatu yang melingkar. Makanya mungkin ada dulu istilah ayo kita ikut halaqah. Nah, halaqah itu apa? Melingkar dia. Ya, ada halaqah Quran. Ya, kalau mungkin dulu yang pernah sekolah ada apa? Halaqah orang-orang Ikhwanul Muslimin tuh, bikin apa? Halaqah. Ya. Dan juga memakai khayt. Khayt di sini artinya memang benang, tapi maksudnya benang yang dipintal, benang yang dikumpulkan sehingga membentuk bisa gelang yang dipakai di mana? Tangan, bisa apa? Yang di leher atau naruh di mana lagi? Kaki. Ya, masih banyak ini ya. Misalnya buat siapa nih? Anak-anak kecil ya. Taruhin sini yang warna-warna hitam itu. Ya, itu biasanya dikasihnya sama siapa itu? Bikin sendiri atau emang lari ke orang pintar? Yang tahu maklumatnya? Ya, intinya banyak nih yang di apa? Di anak-anak kecil itu. Ya, ima di mana? Tangan atau di mana? Sini ya, atau di mana lagi? Kaki gitu. Wa nahwihima dan selainnya. Apa yang selainnya? Pokoknya sesuatu yang digantung. Tujuannya di sini li raf'il bala au daf'ihi, mengangkat bala. Kalau mengangkat bala berarti ya dia sudah terkena penyakit, terkena demam. Ya, akhirnya ngobatinya pakai apa? Benang-benang tadi atau sesuatu yang dilingkarkan. Atau yang kedua daf'ihi. Kalau daf'i berarti belum kena, tapi tujuannya untuk menolak supaya tidak kena. Jadi memang tujuannya ada dua. Ya, sebagaimana dahulu orang-orang jahiliyah memakai hal-hal tersebut tujuannya ada dua. Yang pertama dalam rangka mengangkat karena dia sudah kena. Atau yang kedua dalam rangka apa? Menolak. Ya.
Mafhum? Maka di sini termasuk bentuk kesyirikan adalah memakai halaqah, memakai khaid dan semisalnya. Yang semisal ini banyak, kayak misalkan di mobil dikasih gantungan apa di spionnya, ya pokoknya tulisan-tulisan Arab lah. Atau di belakang mobil itu, bumper mobil tuh dikasih boneka, dikasih apa lagi? Sesuatu lah yang buat, kata dia tujuannya untuk terhindar dari musibah, terhindar dari kecelakaan, ya. Atau orang pakai apa nih? Cincin apa? Ya bisa mendatangkan apa? Apa namanya? Biar auranya lebih apa? Lebih ini dan seterusnya. Ada lagi yang pakai gelang-gelang kayak apa tuh? Akar-akaran tuh, akar apa namanya itu? Akar bahar. Yang bentuknya aneh-aneh kadang tuh. Ya. Apalagi itu zaman-zaman jadul lah. Tapi sekarang memang betul-betul dikemas menjadi sesuatu hal yang menarik. Yang padahal itu mungkin dahulunya hanya sebagai perhiasan, sebagai sesuatu yang memperindah penampilan. Tapi dipakai ya kemudian dipropagandakan untuk menyesatkan anak-anak. Ya, contohnya misalkan Bobo Boy, ya. Pakai apa dia? Gelang. Ya, dengan memakai atau jam ya. Ya, dengan memakai jam atau apa itu, ya nanti kalau ada musuh tinggal diapain ininya? Dimanfaatkan dan seterusnya sehingga memberikan dia kekuatan. Apalagi ya film-film yang dari negara-negara yang memang tidak beribadah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah benda mati, menyembah patung. Ya, dan permusuhannya pun lebih besar, lebih dahsyat. Sampai ke ranah anak-anak sudah dihancurkan akidah mereka, dirusak fitrah mereka. Akhirnya dikit-dikit anak-anak kalau apa-apa ya bergaya-gaya siapa? Bobo Boy. Ya, makanya padahal jamnya ya beli, emang dijual belikan. Ya, supaya dia bisa sakti seperti apa? Bobo Boy. Ya, walaupun zaman dulu nggak ada jam-jam seperti itu. Ya, kayak contohnya modelnya si Pitung misalnya. Pakai apa si Pitung? Kalau lihat dulu filmnya si Pitung. Jimat ya, taruh di sini yang kotakan itu di sini nih. Ada yang warna hitam, ada yang warna apa lagi? Merah. Ya, apa gunanya? Ya, selain untuk menolak bala, menolak musibah, menolak penyakit, bisa juga menurut mereka itu untuk mengangkat. Mungkin dulunya dia sakit, kemudian datang ke dukun, kemudian dikasih apa? Hal tersebut. Ya. Ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Dan di sini Syekh Mu'allim rahimahullah memulai dengan kesyirikan. Ya, sebelum memulai dengan jenis-jenis apa? Ibadah, karena baiknya, indahnya tauhid itu akan bisa dikenal dengan lawannya yang buruk, yang jelek. Ya, sesuatu itu kita katakan indah ketika kita tahu lawannya ternyata adalah apa? Jelek gitu. Makanya kayak ada film-film, ada si bawang putih, ada si bawang merah. Yang jahat yang mana nih? Bawang merah atau bawang putih? Si bawang merah. Ya, kalau bawang merahnya jahat, berarti bawang putihnya apa? Baik. Ini termasuk juga konsep. Karena begitu juga ketika Allah menjelaskan tentang konsep tauhid, dimulai dengan la ilaha. Berarti kan membuang, membersihkan, memperkenalkan apa saja yang jelek, apa saja yang kotor. Sehingga akan terbayang di benak kita, tergambar di benak kita, kalau ini kotor, maka lawannya akan menjadi apa? Indah. Ini pun termasuk uslub, ya metode di dalam menyampaikan al-haq. Jadi disampaikan dulu yang jenis apa? Jeleknya supaya dia paham. Lawannya berarti nggak jelek. Lawannya berarti bagus, lawannya berarti indah, lawannya ya bermanfaat, lawannya dan seterusnya. Maka dijelaskan dulu dari sisi bentuk kesyirikan. Dan yang dimaukan di sini adalah syirik kecil. Yang dimaukan di sini adalah apa? Syirik kecil. Dan ingat ya, memakai sesuatu yang memang itu ma'ruf, digunakan memang untuk menangkal. Beda kalau memang dia hukum asalnya adalah perhiasan.
Kayak misalkan ada wanita pakai apa? Emas. Ya, kira-kira kalau wanita pakai emas di tangannya, di lehernya, itu emang untuk perhiasan atau memang untuk menangkal? Hah? Perhiasan. Tapi beda halnya nanti kalau dia meyakininya. Makanya dalam pembahasan ini itu masuknya ta'alluq qalb, keterikatan apa? Hati. Maka dia akan masuk dari jenis syirik yang bersifat hati, keyakinan. Ya, dan keyakinan ini menimbulkan akhirnya perbuatan. Jadi asal usulnya lubsul halaqah, walaupun itu perbuatan, tapi yang dimaukan dengannya adalah ta'alluq hati. Ketika ada ta'alluq itu keterikatan, kepercayaan, keyakinan terhadap sesuatu, wafum, akhirnya tubuhnya, anggotanya, tubuhnya berbuat dengan cara memakai ini, ya, memakai kalung dan seterusnya. Ingat waktu dulu tahun berapa tuh, SMP atau apa tuh, ada kolor hijau. Ya, pernah ngalamin? Ya, katanya dicari-cari penangkalnya apa? Bambu kuning. Oh, kemana-mana orang nyari apa? Nyari bambu kuning. Walaupun cuma satu batang nggak apa-apa dah. Ya, diambil. Ya, punya tetangga yang punya apa? Bambu kuning, kemudian ditaruh di mana? Di pintu. Ya, itu kan ada ta'alluq hati, keterikatan hati, sehingga menyebabkan tubuh dia berbuat. Dengan cara apa? Mencari, kemudian menempelkan, menggantungkan. Dan kalau kita lihat, ini akidahnya orang-orang musyrik, akidahnya orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Coba aja kalau antum misalkan main ke rumah orang-orang Cina tuh, ya, tanya siapa? Kugu, banyak teko Cina di sana kan? Ya, itu di rumah-rumahnya tuh di depan pintunya sudah banyak apa tuh? Mantra-mantra itu. Ya, ya, ditulis inilah itulah. Ya, sama kayak orang-orang Jepang gantungin apa gitu. Ya, di pintunya yang bunyi-bunyi dengan apa alasan akan menolak bala dan seterusnya. Jadi ini bentuknya apa? Ada keterkaitan hati yang diwujudkan dengan perbuatan apanya? Tubuhnya, menempelkan di kalungnya, di tangannya, di kalungnya atau di kakinya. Mafhum? Dan ini ya termasuk bagian dari syirik kecil. Karena ada kaidah, ketika seseorang menjadikan sesuatu ya yang dia dijadikan sebab olehnya, padahal bukan sebab untuk menolak sesuatu, kemudian untuk mengangkat penyakit dan seterusnya, maka dia telah melakukan apa? Syirik kecil. Ya, jadi menjadikan sesuatu itu bisa bermanfaat, bisa berguna buat dia, itu seharusnya tinjauannya syariat. Diizinkan nggak oleh syariat? Atau yang kedua, tinjauannya memang adanya penelitian bahwasanya hal tersebut memang bermanfaat untuk mengangkat apa tadi penyakit atau menolaknya. Dua ini, di luar ini maka dia telah melakukan syirik apa? Kecil. Telah melakukan apa? Syirik kecil. Apa manfaatnya orang naruh bambu kuning? Ya, apa manfaatnya orang taruh di sini bisa menyembuhkan? Padahal cuma ikatan benang-benang doang atau akar-akaran, nggak ada manfaatnya. Ya, kalau giok gitu ada penelitiannya nggak? Kalau pakai giok gitu bisa mungkin menyedot dan seterusnya. Ada nggak penelitiannya? Atau cuma pengen jualan aja? Ya, intinya kita pahami kaidahnya. Entah itu nanti dia mungkin buat-buatan supaya laku dan seterusnya. Yang penting kaidahnya ketika kita menjadikan sesuatu ini menjadi sebab, ya padahal bukan sebab dia, yang diizinkan oleh syariat, yang tidak sesuai dengan penelitian dan seterusnya, maka sungguh orang ini telah terjatuh dalam syirik apa? Kecil. Dan jangan dipahami kalau syirik kecil berarti nggak bisa menjadi besar. Bisa. Kapan? Ketika dia meyakini bahwasanya bendanya ini yang memang memberikan pengaruh dengan sendirinya. Ya. Kalau tadi kan syirik kecil kalau dia hanya meyakini ini sebab, padahal bukan apa dia? Bukan sebab. Ya, apa hubungannya biar kagak hujan dikasih apa? Ya, bawang, cabe dan seterusnya. Kayak di Lombok tuh kemarin waktu gempa, ya orang-orang Lombok ngasih apa? Beras, kemudian kayak bawang,
kasih apa lagi tuh diikat pakai benang, kemudian digantung-gantungin, katanya supaya enggak apa? Supaya enggak gempa. Ada hubungannya? Enggak ada. Maka dia telah melakukan apa? Syirik kecil minimalnya tuh. Mohon? Ya, kalau dia meyakini memang ini kok yang bisa memberikan manfaat, yang menolak mudarat, maka dia jatuh dalam apa? Syirik besar. Dan syirik besarnya masuknya dalam hal rububiyah. Ya, dalam hal apa? Rububiyah. Karena tidak ada yang bisa menolak mudarat, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tetapkan ada kok selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan apa? Mudarat dan seterusnya, maka dia jatuh dalam keyakinan apa? Syirik besar dalam hal rububiyah. Nasallallahu ya. Wassalam. Ya, ini beliau mulai dengan syirik kecil supaya kita paham syirik kecil saja nanti bahaya, apalagi syirik apa? Besar. Ini alasan para ulama menegaskan kenapa Syekh memulai dengan syirik kecil. Ya, salah satunya supaya dia ngerti syirik kecil saja itu bahaya, bisa berembet ke syirik besar, apalagi nanti yang dilakukan adalah syirik apa? Syirik besar. Karena tauhid ini bisa rusak, ya. Harus pahami juga konsep iman. Ada asal iman atau kita ganti asal tauhid, dan ada yang namanya ya kamal tauhid yang wajib. Sebagaimana iman juga ada yang iman kamal iman yang wajib. Mafhum? Asal tauhid ini bisa rusak kalau melakukan syirik besar. Bisa menyebabkan orangnya keluar dari apa? Dinul Islam. Itu disebut asal tauhid atau nama lainnya asal apa? Iman. Yang kemarin ada ucapan syahadat, perbuatan salat, terus i'tiqad keyakinan tentang la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, ini asal tauhid namanya atau asal iman. Dia bisa rusak, bisa hancur dengan apa? Syirik besar. Menyembelih untuk jin, istighatsah kepada mayit, minta tawasulan kepada mayit dan seterusnya. Ini menghancurkan asal apa namanya? Asal tauhid atau asal iman. Ya, ada jenis yang kedua bisa menghancurkan, menghilangkan ya kamal kesempurnaan tauhid yang wajib, yaitu dengan melakukan syirik kecil. Ya, ini seperti ini modelnya. Atau dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, atau melakukan riya. Ini mencoreng kamal kesempurnaan yang wajib pada iman atau tauhid. Yang penting tapi dia masih punya apa tadi? Asal iman atau asal tauhid. Bisa dipahami ya? Karena kamal kesempurnaan tauhid itu dengan cara meninggalkan segala jenis kesyirikan, baik besar maupun kecil. Maka dia naik level. Levelnya berarti kamal tauhid yang wajib. Kenapa ada kata wajib? Karena memang harus ditinggalkan. Kalau dia mau naik level nomor 2. Bisa dipahami ya? Diingat-ingat lagi pelajaran tauhid, pelajaran iman, ada asal iman, ada iman kamal yang wajib, ada kamal iman yang mustahab. Ya, bagaimana dikatakan dia asal iman? Yang penting dia telah melakukan 3 inti ini, ucapan, keyakinan, dan apa? Perbuatan. Ibadah-ibadah yang lain gimana? Ya, banyak masih ditinggalkan. Yang penting masih sholat. Ya, puasa enggak, zakat enggak. Nah, itu yang disebut dalam Al-Quran juga zalim li nafsi. Orang yang menzalimi apa? Dirinya sendiri. Kalau mau naik lagi, nama lainnya muqtasid. Apa muqtasid? Level pertengahan. Nama lainnya juga kamal iman wajib atau kamal tauhid yang wajib. Apa yang dia harus lakukan? Asal iman harus ada dan syirik kecil semuanya dibuang. Ya, yang wajibat dikerjakan. Mafhum? Mau naik lagi, namanya nanti sabit bil khair atau kamal iman mustahab. Kenapa mustahab? Karena boleh dikerjakan, ya boleh ditinggalkan. Kalau dia kerjakan, maka dia akan naik menjadi sabiq bil khair atau nama lainnya dalam hadis ihsan. Islam, iman, ihsan. Bagaimana derajat tersebut? Ya, syirik besar tinggalkan, syirik kecil apa? Tinggalkan. Perkara yang wajib kerjakan, perkara yang mustahab kerjakan. Yang haram tinggalkan, bahkan yang makruh dia juga tinggalkan.
Nah, inilah yang termasuk orang-orang yang akan peluang besar mendapatkan surga bighairi hisabin wala adab. Jadi jelas tingkatannya. Bukan ala-ala sufi, syariat, tarekat, hakikat, tidak. Ya, tapi itulah yang diajarkan Nabi Muhammad dalam hadis Jibril dan ayat-ayat yang lainnya yang mendukung. Ada 3 tingkatan. Sudah ya. Nah, tauhid ini bisa rusak asalnya, berarti hancur kalau melakukan apa? Syirik besar. Lain asyrakta la yahbatanna amal. Kalau engkau menyekutukan Allah, maka akan rusak semua, hancur amalan. Ya. Tapi kalau dia naik lagi, maka dia akan berada di level kedua, yaitu kamal tauhid yang wajib. Kapan? Kalau meninggalkan apa? Kesyirikan. Semua syirik besar maupun kecil. Ini bisa rusak dengan syirik apa? Kecil. Ya, kalau misalkan kita bikin tingkatan, ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat apa? 3. Nah, tingkat 2 ini bisa rusak, bisa hancur, jatuh ke bawah kalau melakukan syirik apa? Syirik kecil. Jadi bahaya nih, walaupun kecil tapi cabai rawat ini. Ya, bisa menghancurkan asal iman yang wajib. Walaupun dia sholat, walaupun dia melakukan kewajiban yang lainnya, walaupun dia meninggalkan perkara yang haram, tapi kalau melakukan syirik kecil, hancur dia ini. Bahaya tidak ini? Bahaya. Makanya mu'alif menulis dengan syirik kecil dulu, biar dia tahu syirik kecil aja begitu bahaya, bisa menghancurkan klasemen nomor 2 nih. Ya, turun ke paling bawah. Zalim li nafsi. Asal iman masih ada, tapi ininya rusak. Itu kalau melakukan syirik apa? Syirik kecil. Makanya di sini dimulai dengan yang slow-slow dulu, yang pelan-pelan dulu. Ya, sebelum untuk menuju apa? Yang besar. Karena orang kan ya begitu konsekuensinya, begitu apa namanya fitrahnya. Mulai dari yang apa dulu? Kecil dulu, pelan-pelan dulu. Nanti kalau sudah kuat tambah lagi, kalau sudah kuat apa? Tambah lagi. Ya, sehingga lebih membuat hati ini rindu gitu. Pengen belajar lagi, apalagi sih jenis kesyirikan, apalagi yang kecil sudah dapat nih, mana lagi yang besar model-modelannya. Ya, sehingga beliau menulis dengan model apa? Syirik kecil dulu, supaya kita ngerti bahwasanya syirik kecil saja bisa merusak ya kesempurnaan tauhid yang wajib. Apalagi nanti kalau dia menghadirkan yang besar, rusak nih dari awal. Sehingga mengeluarkan dia dari apa? Islam. Ya, gelap enggak ini, dimatiin lampunya? Nyalain dikit. Mak, nyalain dulu, Mak. Gelap. Nah, ya, matiin semua. Nah, bismillah. Ya, dan alasan yang kedua kenapa mulai dari syirik kecil, karena syubhat dalam syirik kecil itu lebih ringan ketimbang syubhat yang syirik apa? Besar. Apa syirik besar? Ya, ta'alluq kepada wali-wali. Ta'alluq kepada ya orang-orang yang telah meninggal. Ta'alluq hatinya kepada nabi. Ta'alluq hatinya kepada malaikat, kepada orang saleh. Ini lebih besar syubhatnya, lebih kuat menancap di dalam hati ketimbang ta'alluq kepada benda mati, kepada kalung, kepada benang, kepada ini. Maka dimulai dengan membantah syubhat yang paling apa? Kecil. Ya, sebelum membantah syubhat yang apa? Besar. Karena lebih kuat menancap syubhat itu kalau hati ini terikat dengan Habibnya, ya, dengan siapa lagi? Orang soleh, dengan ya pokoknya wali-wali yang mereka anggap jadi wali kutub, jadi wali madzhub dan seterusnya. Itu lebih sulit untuk membuangnya. Ya, maka diobati dari yang paling apa? Kecil. Mudah-mudahan harapannya kalau yang kecil saja bisa terbongkar, bisa kebuang, bisa tersadarkan, harapannya yang besar juga bisa apa? Tersadarkan pula. Itu salah satu alasan kenapa Syekh memulai dengan apa? Syirik kecil. Tadi alasan yang pertama apa? Ya, syirik kecil itu bisa menghancurkan kamal iman yang wajib, mafhum? Ya, sehingga dia turun menjadi asal iman. Itu yang pertama, bahayanya syirik apa? Kecil. Yang kedua, karena syirik kecil ini subhatnya masih ringan ketimbang ya syirik apa?
besar. Apa contoh syirik besar? Keterikatan hati dia kepada wali-wali, kepada orang soleh, sehingga hatinya betul-betul berharap kepada dia, takut kepada dia, minta kepada dia. Itu lebih besar syubhatnya, ya maka pelan-pelan untuk menghancurkannya. Begitu. Cari yang lebih apa? Lebih ringan dulu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi sekali lagi termasuk kesyirikan adalah memakai kalung-kalung, memakai benang yang dipintal, mafhum, atau sejenisnya dalam rangka menolak bala atau mengangkatnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qauli ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Surat Az-Zumar ayat 38. Ya, mungkin bisa dibuka aplikasi mushafnya atau mushafnya biar lihat ayatnya secara lengkap. Ya, karena ayat ini ada ayat pembukanya, ada ayat awalannya. Ini beliau ambil ya pertengahannya. Mafhum? Kita artikan dulu. Katakanlah wahai Muhammad, afara'aitum, terangkanlah atau kabarkan kepada kami apa yang kalian sembah dari selain Allah. Apa yang disembah selain Allah banyak, matahari, bulan, ya, bintang, kemudian malaikat, para nabi, orang soleh. Ya, kabarkan kepada kami atau terangkan kepada kami segala apa yang kalian minta, kalian ibadahi. Tad'una artinya ibadahi dari selain Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Apabila Allah menghendaki kepadaku satu mudarat, apakah Tuhan-Tuhan kalian bisa menyingkapnya, bisa mengangkatnya, ya, bisa menolaknya? Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan keburukan kepada hambanya, apakah Tuhan-Tuhan kalian ini bisa menepisnya? Kemudian yang kedua, au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Atau apabila Allah inginkan kepadaku rahmah, itu kebaikan, ya, suatu manfaat, apakah Tuhan-Tuhan kalian itu bisa menahan rahmatnya Allah? Maka dikatakan kul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Orang-orang yang bertawakal itu hanya tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat awal ayatnya, kita buka surat tadi apa? Az-Zumar ayat 30 berapa? 8. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Andai kata engkau wahai Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan berkata siapa? Allah. Jadi yang menciptakan langit begitu besarnya, menciptakan bumi yang tempat kita tinggal, mereka yakin itu yang menciptakannya siapa? Allah. Dan langit dan bumi disitulah tempat adanya manfaat, tempat adanya mudarat. Ya, mungkin dengan dia bekerja di muka bumi dapat manfaat. Ya, bisa jadi ada juga musibah yang menimpa dia di muka bumi. Ada musibah yang datangnya dari langit, ada manfaat yang datangnya dari langit, dan itu dia yakini semuanya datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Terus tanya kepada mereka, kalau begitu terangkan, kalian kenapa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah Tuhan-Tuhan kalian ini bisa menolak kalau Allah yang memberikan saya manfaat? Bisa menahannya? Ataukah Tuhan-Tuhan kalian bisa mencegah, ya, menolong saya kalau Allah mentakdirkan saya keburukan? Ya, jadi dihujahi dengan rububiyah. Kalau memang kalian telah meyakini langit, bumi, semua yang ada itu manfaat dan mudarat datangnya dari Allah, kenapa malah minta kepada siapa? Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ayat ini pertamanya awalnya memang untuk syirik besar. Tapi kenapa Syekh menuliskan ayat ini di dalam bab, padahal babnya tentang syirik apa? Kecil. Maka dijawab oleh para ulama, antara syirik besar dan syirik kecil ada keterikatan. Apa keterikatannya? Ta'alluq hati. Keterikatan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan modelnya ada dua, baik syirik besar dan syirik apa? Kecil.
Maka semuanya berserikat dalam keta'alukan, keterikatan apa? Hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika keterkaitan hati kepada sesuatu benda, ya yang itu benda mati padahal mafhum, yang dia bukan sebab, maka dia jatuhnya syirik apa? Kecil. Maka ayat ini walaupun memang awalnya untuk menghujahi, untuk membantah syirik besar, tapi masuk juga di dalamnya syirik apa? Syirik kecil. Karena sekali lagi ada keterikatan apa? Hati. Ini bahaya emang. Hati ini paling banyak penyakitnya. Hati ini paling banyak ya sesuatu yang bisa merusaknya. Makanya memang dimulai dari masalah membersihkan apa? Hati. Jadi bersihkan nih kotoran-kotoran, keterikatan apapun kepada benda, kepada wali-wali ya yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan apa? Mudarat. Mafhum. Padahal bukan sebabnya. Ya. Kalau antum misalkan ya menemukan obat dan obat ini memang ada apanya? Penelitiannya bisa menghilangkan asam urat, bisa menghilangkan apa lagi? Kolesterol, menghilangkan apa? Gula darah. Mafhum. Ya, boleh antum pakai. Walaupun sekali lagi keterikatan hati, kesembuhan itu harus diserahkan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dibolehkan mengambil itu, dimanfaatkan karena memang dia merupakan sebab yang bersifat sebab kauni. Ya, sebab syar'inya doa, mafhum sedekah. Makanya kalau orang Arab itu kalau sakit, ya jarang yang berobat. Ya, kalau masuk ke rumah sakit di Saudi itu rata-rata bukan orang Saudi yang sakit. Pendatang semua. Ya, karena mereka tahu yang terpenting adalah melakukan sebab syar'i. Ya, minimal doa, dia umroh dulu. Nangis-nangis di mana? Ka'bah. Dia mah enak Ustaz, deket. Ya, gimana lagi? Fadlun minallah. Kalau mau antum punya duit pindah ke sana. Ya. Apa bisa setiap saat datang ke Masjid Haram. Ya, mereka umroh, mereka doa di sana, mereka minum zam-zam, doa. Ya, mafhum. Kalau belum sembuh juga kasih apa? Sedekah dan seterusnya. Ya, baru kalau memang enggak sembuh-sembuh juga baru ngambil apa? Sebab kau nih mereka ke dokter dan seterusnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala hidupkan nilai-nilai tauhid di sana. Ya, pokoknya kalau antum main ke Saudi kemudian sakit misalkan, ya itu rata-rata rumah sakit isinya orang Bangladesh, orang Mesir, orang-orang apa? Non Arab lah. Yang antri banyak gitu. Ya, alhamdulillah memang gratis. Tapi sedikit sekali orang-orang apa? Arab yang betul-betul ya mengambil sebab kauni. Dia mengambil sebab apa dulu? Syar'i. Makanya dulu Raja Abdullah itu ketika sembuh dari sakit, Masya Allah, semuanya pegawainya, mahasiswa 2 kali lipat dikasih sedekah. Ya, mahasiswa itu di Saudi per bulan dapat 800 real. Kali 4.000 berapa? 3.200.000. Itu kalau 4.000, sekarang udah 4.700, 4.500. Ya, kurang lebih 3,5 juta per bulan. Ya, buat kesembuhannya sedekah dikasih double. Berarti 800 kali 2. Berapa? 1.600. Berarti kurang lebih 7 juta. Itu baru satu. Mahasiswa banyak. Bukan hanya mahasiswa, semua banyak. Ya, pegawai-pegawai pemerintahan dinaikin semuanya gajinya. Masya Allah. Ya, enak dia Ustaz punya duit. Ya, fadlun minallah. Ya, Allah memberikan keutamaan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi ayat ini asalnya memang diperuntukkan untuk membantah syirik apa? Besar. Tapi kenapa babnya masalah syirik kecil? Tapi yang didatangkan ayatnya adalah tentang syirik apa? Besar. Maka jawabannya yang pertama ada kesamaan, yaitu ta'alluqnya hati kepada selain Allah. Maka kabarkan apakah ya yang kalian jadikan ini ya keterkaitan hati kalian kepada sesuatu tadi bisa menolak mudarat, bisa mendatangkan manfaat? Ya, suruh mikir dia, bisa nggak? Masa iya bambu kuning ya bisa ngusir apa? Jin atau daun kelor katanya. Ya, kalau ada orang kesurupan dipukul pakai apa? Daun kelor ya? Hah? Sekarang jarang sih daun kelor ya. Dulu perasaan anak kecil banyak gitu. Jadi kalau ada orang kesurupan, mana cari-cari daun kelor. Di apa ya? Disabetin. Awal lagi.
Ya, banyaklah ininya bentuk kesyirikannya. Dan jawaban yang kedua, walaupun dia judulnya syirik kecil, tapi dia bisa meningkat menjadi syirik apa tadi? Besar, ketika dia meyakini benda ini memang dengan sendirinya bisa memberikan manfaat atau menolak apa? Mudarat. Ya, jadi ya pas beliau menghadirkan surat Az-Zumar ayat 38. Ya, karena kitab ini banyak yang mengkritik dari orang-orang yang ngerti tauhid. Ya, kadang hadisnya dikritik, ini hadisnya lemah misalnya. Padahal walaupun lemah banyak jalur, maka dia bisa jadi meningkat, angkat jadinya yang tadinya lemah kemudian menjadi hasan. Ya. Atau memang hadisnya lemah, betul-betul lemah, tapi dia hanya sebagai penguat saja, sebagai ekor, karena sudah didatangkan ayat dan sudah didatangkan hadis yang Sahih Bukhari, Muslim misalnya. Kemudian datang lagi hadis riwayat lain dari Abu Hatim dan yang lainnya, ternyata itu lemah, tapi semakna. Ya, jadi orang kadang ya mengambil yang jelek kemudian untuk menyikat semuanya. Ini kan nggak fair namanya, nggak adil. Kayak kemarin lagi rame, ya udah tahu dokter ngomong-ngomong tauhid. Ya, dibilang warga negara Indonesia ini nomor 1 apa? Se-ASEAN kemiskinannya. Gara-gara apa katanya? Gara-gara tauhid. Ya, tauhidnya lemah tadi. Sehingga jadi pengangguran tingkat nomor 1 di apa? Di ASEAN. Mungkin kita katakan, ya sekarang yang nomor berapa itu? Yang nomor 8 yang penganggurannya sedikit, Laos, Kamboja. Berarti tauhidnya bagus dia? Laos dan Kamboja nomor 8 ya, penganggurannya paling sedikit. Berarti apakah dia tauhidnya bagus? Kira-kira bagus ya? Enggak. Ya, memang betul ada sebagian orang yang tauhidnya jelek sehingga apa? Dia tidak mau bekerja, tidak mau tawakal kepada Allah. Tapi apakah semua kemiskinan atau pengangguran gara-gara tauhid? Banyak faktor, bisa jadi apa? Males, kan? Bisa jadi memang dia punya pekerjaan apa itu, selo-selo punya kontrakan. Banyak faktor. Kemudian diglobalin semuanya, ya bahwasanya orang pengangguran itu gara-gara apa? Tauhid. Ini rusaknya kalau orang ya ngomongnya di bidang apa padahal profesinya di bidang yang lain. Akhirnya menghadirkan apa? Kerusakan di dalam berfatwa atau berpendapat. Ya kalau dia juga mau berani bilang aja, kenapa enggak pemerintahnya aja yang tidak melakukan tauhid gitu. Ya, kenapa yang selalu disikat namanya? Warganya, rakyatnya. Ya, berani nggak dia bilang bahwasanya ini gara-gara pemerintahnya tidak menegakkan tauhid? Berani nggak? Dibalik sekarang. Kira-kira nggak akan berani. Ya, akhirnya apa? Ya, mendukung dan seterusnya bahwasanya ini gara-gara rakyat tidak melakukan apa? At-tauhid. Ya. Lihat aja Laos tuh, nggak ada pengangguran sedikit. Berarti apa? Tauhidnya bagus. Ya, orang mereka bukan agama apa? Islam. Jadi tidak cocok ya mengambil satuan kasus tertentu kemudian diskalain makro semuanya. Ya, karena kepengangguran itu banyak apa? Banyak faktornya, banyak apa? Banyak faktor. Qanifillah rahimani rahimakumullah, itu dalil dari ayat atau ya Al-Qur'an tentang kesyirikan ketika seorang memiliki ta'alluq, keterkaitan hati kepada selain Allah, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan apa? Mudarat. Ya. Dulu lagi zaman-zamannya batu akik. Nih bagus nih batu akik nih. Bisa mendatangkan apa? Rezeki, bisa membuka aura. Jadi nanti antum kalau pakai ini lebih berwibawa. Masyaallah. Ya, berapa harganya? Ya, berapapun dibeli ya. Ya, apalagi kira-kira yang suka ngetren gitu. Contoh-contohnya ada nggak selain gantungan itu yang ada di sekitar kita? Ya tadi kan akik, atau yang anak-anak kecil itu yang di tangan hitam-hitam itu. Ya, itu kalau di Saudi itu ada syekh ya di dekat Ka'bah itu kadang ngeliatin gini orang-orang, diliatin sama dia. Kalau ada orang yang pakai kalung dipanggil sini. Ya langsung digunting tanpa bicara lagi dah. Ambil gunting. Ya, kadang ada juga orang tua bawa anak kan, diliatin, wah ada kalungnya nih, sini. Ya pernah ada sekali dipanggil langsung diapain?
digunting. Ya, ini butuh penjagaan ya nilai-nilai apa? Tauhid, supaya manusia ini jangan bersandar, jangan terkait hatinya kepada benda-benda yang memang itu bukan sebab, tidak diizinkan oleh syariat, tidak ada juga penelitiannya, maka dia telah terjatuh dalam apa? Syirik kecil. Ya, dan syirik kecil saja tadi bahayanya bisa menghancurkan kamal iman yang wajib. Hancurnya ini. Jadi muktasidnya hancur. Muktasidnya apa? Rusak, hancur. Menyisakan tinggal asal apa? Asal iman. Ini kan bahaya. Ya, kita udah mau capek-capek mau naik tingkat, katanya dengan syirik kecil apa? Hancur dia. Rusak, jatuh. Maka wajib dia bertobat supaya balik lagi menjadi posisi apa? Awalnya. Ya, kalau mau naik lagi terus lakukan perkara-perkara mustahabat, ya bahkan perkara-perkara makruhat ditinggalkan. Sehingga dia bisa naik level yang keberapa? 3. Kalau berdosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita belajar kemarin Asmaul Husna. Kita panggil ya Allah, ya Afu, ya Ghaffar, ya Ghafur. Tujuannya apa yang telah kita lakukan dari dosa dihapus oleh Allah atau dicoret. Ya. Mafhum? Nah, ini pentingnya seorang mempelajari at-tauhid, baik tauhid ibadah, tauhid asma wa sifat, dan juga tauhid apa? Rububiyah. Jadi kalau ditanya ini jatuhnya dalam tauhid apa dia? Tauhid rububiyah. Ya, karena dia meyakini ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak apa? Mudarat. Jadi jatuhnya dalam perkara apa? Rububiyah. Makanya sekali lagi, ya Allah tekankan terus di rububiyah supaya ini menjadi jembatan untuk menuju tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Makanya ayatnya ditutup dengan alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya, tawakal ini ibadah. Ya sudah, ketika dia terkena penyakit, terkena musibah atau diperkirakan akan ada musibah, maka dia ambil sebabnya yaitu tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tergantung hati kepada siapa? Kepada Allah. Dan ambil sebab-sebab syar'i atau yang memang itu adalah mujarrab atau memerlukan penelitian seperti itu. Ya, makanya ketika orang naik mobil misalkan, pasti akan ada yang namanya bahaya. Kemungkinan itu pasti ada. Makanya doa dia. Entah mau berangkat dari rumahnya doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah dan seterusnya. Ya, kalau ketika dia mau safar dia baca doa apa? Safar itu kan sebab syar'i. Ya, jadi diberikan solusi di dalam surat Az-Zumar ini atau ayat yang ke-38. Jadi jangan sampai hati ini keterikatannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terikatnya hanya kepada siapa? Allah. Maka sekali lagi perhatikan akhir ayat. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Itu sebab ambil bentuk ibadah. Dari kita memahami tauhid rububiyah dengan baik, maka akan beranjak menjadi bagus dalam tauhid apanya? Uluhiyah. Sudah ya? Nah, makanya kan orang-orang musyrik zaman dulu sebetulnya lebih bagus ketimbang zaman sekarang. Kenapa? Karena dalam hal tauhid rububiyah masih bagus dia. Ya, tapi kenapa kalian tidak mau menuju tauhid apa? Uluhiyah. Kan terus dihujahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya ngeyel terus. Ya sudah, memang orang yang seperti ini tidak layak dikatakan seorang muslim ketika dia hanya mengikrarkan tauhid apa? Rububiyah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Nabi melihat seseorang fi yadihi halaqatun min sufrin. Di tangannya ada halaqah. Ada gelang. Dari sufur. Sufur itu sejenis kuningan, tembaga ataupun kawat atau senar, itu masuk dari sufur. Ya, kalau orang dulu juga ada misalkan punya sapi, punya kerbau, dikasih apa ininya? Ya, kalung-kalung dari senar, dari kawat dan seterusnya. Ya, akhirnya dikiaskan di mobil, ya, di motor, digantung-gantungin. Ya, sama orang-orang Jepang banyak tuh punya kayak jimat-jimatnya itu digantungin supaya bisa mendatangkan apa? Manfaat atau menolak mudarat. Jadi Nabi melihat ada seorang itu sahabat, di tangannya ada halaqah min sufar. Faqala ma hadhihi.
Nabi berkata, ma hadhihi. Apa ini? Nah, para ulama menafsirkan ma di sini ada yang bermakna ingkari, jadi Nabi sedang mengingkari. Apa ini? Gitu. Ya, ada yang mengatakan, ulama lain mengatakan itu bertanya. Ya, itu maksudnya untuk apa itu? Ya. Bisa maknanya mengingkari, bisa maknanya untuk bertanya. Qala minal wahina. Ini saya pakai dalam rangka tadi alasannya karena wahina. Min di sini menunjukkan alasan. Ya, kenapa saya pakai ini? Alasannya minal wahina. Wahina ini salah satu penyakit yang bisanya nyerang pundak sampai ke tangan sehingga lemes tangannya. Apa itu namanya penyakitnya? Hah? Kalau stroke mau setengah ada. Ini biasanya yang paling diserang itu pundak ke tangan, tangannya jadi lemes. Jenis kolesterol kan ya. Pokoknya bikin tangannya lemes gitu. Jadi kayak pegel, lemes, semutan. Ya. Nah, kalau dipakai di sini, ya nanti tangannya bisa apa artinya? Bisa enteng, pegel-pegelnya hilang. Itu namanya apa? Wahina. Dan wahina ini biasanya paling banyak kenanya laki-laki. Paling banyak kenanya laki-laki. Faqala inziha, maka Nabi berkata inziha, cabut. Ya, ini bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dengan tangan. Karena apa? Yang pertama kali melihat kemungkaran yang harus dilakukan dengan apa? Tangan, dengan kekuatan. Kalau nggak bisa juga dengan apa? Dengan lisan. Kalau nggak bisa juga dengan apa? Hati. Ya, misalkan ada keponakan antum gitu, pakai ginian, antum ingkari dengan apa dulu? Keponakan antum nih, antum sepupu antum itu, paling nggak keponakan lah, anak abang, anak adek, nggak apa-apa ribut sedikit sama abang sama adek, takut aman. Ya, ambil langsung deh, cabut. Kalau bapaknya emaknya marah-marah, bilangin. Ya, kalau nggak digituin nggak tahu dia. Ya, kasihan jatuh terus ke dalam syirik apa? Kecil. Dan bahaya tadi syirik kecil bisa menghancurkan apa? Asal tauhid yang wajib. Karena itu di lingkungan kita, saudara kita. Ya, beda kalau mungkin tetangga antum ya, antum masih mikir-mikir nih, gua cabutnya. Ya, karena mungkin mudaratnya akan lebih apa? Lebih besar. Tapi kalau saudara sendiri ya dari kecil main kita, ya dari kecil kita tidur di kamar yang sama, ya makan juga bareng, ya ribut-ribut dikit wajar lah. Pengennya slow-slow aja kan. Gimana kita mau menyampaikan apa? Tauhid gitu. Ya, padahal ini dalam perkara yang kecil dulu nih, kecil supaya dari kecil ini dia paham itu. Bahwasanya kita tidak boleh terikat hati kita kepada benda yang tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Berani. Nanti kalau lebaran kumpulkan semua nih, diratin nih, lu gua kasih duit nih ya. Tapi gue liatin dulu nih ada yang ya, karena kalau ada apanya nih, kalau ini nggak dikasih, gunting dulu. Ya, kadang dulu pernah lah pegang-pegang itu aja nggak berani gitu kan. Dulu ada kan banyak anak-anak kecil pakai itu, mau megang aja nggak berani, takut kualat gitu. Apalagi mau gunting, lu main gunting-gunting aja tuh, kualat itu sudah ditakut-takutin dari kecil, sudah dirusak apanya akidah kita. Padahal cuma apa nih? Cuman benang. Cuma apa lagi itu, cuma begitu doang. Ya, betul-betul memang dirusak akidah sejak usia dini gitu. Kadang megangannya kayak gimana itu, apalagi sampai kita main putusin. Ini apa yang dilakukan oleh Nabi, tarbiyah, pendidikan dari Nabi. Inziha kata Nabi. Cabut dia, putusin dia, gunting dia. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena sesungguhnya halaqah ini tidaklah memberikanmu tambahan kecuali makin lemah. Ya, makin lemah dari sisi apa? Pertama yang diserang hati. Hati ini kalau ada penyakit kesyirikan maka dia akan melemah, bahkan bisa mati nanti. Ketika hatinya sudah redup, hatinya sudah mati, maka akan berefek kepada tubuhnya, kepada jasadnya. Ya, sehingga menyebabkan jasadnya jadi lemah, jadi sakit-sakitan dan seterusnya. Karena tadi ada keterikatan hati awalnya. Ya, hati ini kan banyak penyakitnya nih. Salah satunya tadi, syirik kecil itu penyakit hati. Ya, keterikatan dia kepada selain Allah itu penyakit. Ya, ketika hatinya lemah maka akan berefek kepada apa? Tubuhnya menjadi apa? Lemah. Karena antum lihat tuh ulama-ulama di Saudi, masya Allah udah 80 masih segar.
Karena memang apa? Pengaruh yang pertama itu hati. Hatinya kuat, hatinya sehat akan mempengaruhi apanya? Fisiknya. Ya, tapi kalau hatinya sudah kecil, sudah lemah, ya kena kolesterol, kena asam urat, kena macam-macam semuanya. Dimulai dari apa tadi? Hati. Ya, makanya salah satu pengobatannya selain mungkin dia ambil yang bersifat jasmaninya, fisiknya, maka obati juga apanya? Hatinya. Ya, karena orang kalau sudah kena hati, waduh, kasihan ngeliatnya. Ya, nggak bergairah, lesu, apa lagi? Kusem, ya nggak ada gairah lah pokoknya hidup itu. Aduh, ya padahal hidup cuma sekali ya, manfaatin kan? Cuma apa? Sekali manfaatin dalam hal apa? Perbaiki hati, perbaiki tauhid, ya supaya segar, gemuk. Ya. Berarti kalau orang gemuk berarti apa? Belum tentu juga ya. Banyak yang kurus juga tauhidnya apa? Bagus. Ya. Tapi yang kurus-kurus kasihan ini, jangan-jangan juga banyak pikiran kan? Ya, insyaallah. Jadi kata Nabi apa? Cabut dia, karena sesungguhnya halaqah tadi tidak akan memberimu tambahan kecuali rasa lemah. Fa inna kalau mitta, maka apabila engkau mati, wahiya alaika, dan itu masih ada padamu, ya ma aflahta abada, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, beruntung di sini ada dua model. Ada yang ya tidak beruntung betul-betul selama-lamanya, ada yang tidak beruntung karena apa? Dimasukkan dulu ke dalam api neraka, kemudian dikeluarkan. Kenapa? Karena tadi syiriknya ada dua. Ya, syirik kecil dan syirik apa? Besar. Kalau dia memakai ini sampai derajat syirik besar, maka tidak akan sukses, tidak akan beruntung selama-lamanya, berarti kekal di dalam neraka. Karena dia melakukan syirik apa? Besar. Masalah ya. Tapi kalau derajatnya syirik kecil, dia mati belum dalam keadaan belum bertobat, diapain dulu? Siksa dulu sama Allah SWT. Karena walaupun syirik kecil itu masuk kategori syirik dalam ayat An-Nisa atau surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi dicuci dulu oleh Allah Subhanahu wa taala baru dikeluarkan. Itu pun termasuk tidak akan bahagia. Kenapa? Ya masuk dulu disiksa. Walaupun tidak sampai kekal. Ya, makanya aflaha di sini, keberuntungan di sini tidak akan beruntung, dinafikan oleh Nabi. Ada dua model. Ya, tidak beruntung berarti selama-lamanya, dan tidak beruntung karena harus masuk ke dalam apa? Api neraka dulu. Nasrullah ya. Lagi lebih indah kok badan kalau begini. Ya, lihat tuh, pendekar-pendekar Betawi. Sini satu, ini apa? Satu. Yo, di sini lagi satu. Masya Allah. Kelihatannya bagus atau gimana gitu? Serem ya. Tambah lagi pakai celak sininya. Masya Allah. Ya, ada yang batu cincinnya sampai sini panjang. Ya. Ada yang pakai ini juga kasih batu cincin juga. Aduh. Apalagi kalau sudah masangnya di sininya, pasang di sini akar-akaran. Sini tasbih dari kayu apa tuh? Ya, kan udah kayak dukun jadinya. Coba kalau fitrah sesuai fitrah aja dari ujung kepala sampai ujung kaki, apa yang Allah beri kan lebih indah. Dari penampilan aja lebih apa? Lebih indah. Ditambah-tambah pakai kayak limbat nanti jadinya. Ya, ada bagus ngeliat limbat. Makanya limbat pas umroh dibilang ini dukun ini, ngapain masuk-masuk ini ke sana ini. Ya. Nggak tahu dia masih nggak ngomong atau apa, ini udah mau ditangkap malah dia diam-diam aja gimana ini. Ya kan jadinya rusak penampilan. Ya bukan hanya hatinya yang rusak, tapi juga penampilannya apa? Rusak. Ya dan terlihat, ya dan terlihat. Ya, kalau berani ya, misalkan ada antum beli apa-apa gitu, wah abangnya pakai kalung ini, berani nggak pakai gini nih? Bang itu ngapain pakai bang? Tahu aja tanya dah. Sampean nggak tahu ini, waduh pasti dipuji-puji. Ya ini bisa begini nih, ya berani dakwah kayak gitu. Ya minimal saudara aja. Kalau ada yang seperti ini, ya langsung dia main, dibilangi pelan-pelan, nasihatin. Atau kalau mau bikin mercon dulu, ya bagaimana langsung aja cabut.
kan dar itu kan, nanti kan pasti akan ada yang namanya keributan. Ya dari situ nanti akan apa? Ya ada maklumat kenapa begini. Mafhum? Ya bismillah, semoga Allah berikan kita kekuatan. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Ya, masuk dalam kategori hadis-hadis yang makbul, yang diterima. Walahu, dan darinya juga, yaitu dari Imam Ahmad. An Uqbah ibn Amir, dari Uqbah ibn Amir marfu'an. Marfu itu ya jadi langsung diangkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Barang siapa yang mengaitkan atau menggantungkan tamimah. Tamimah ini apa? Bisa diartikan jimat. Tapi kalau tamimah zaman dulu itu sejenis pernak-pernik. Ya, kalau antum lihat di Turki itu ada tuh tamimah tuh yang kayak biru-biru bentuk mata. Nanti bisa di searching tuh. Ya, jadi manik-manik warna biru tapi kayak ada matanya itu. Nah, itu dijadiin cendera mata. Kalau orang-orang main ke Turki belinya pasti itu. Ini bagus nih. Ya, buat apa? Jimat memang. Buat menangkal musibah atau mengangkat mendatangkan manfaat. Barang siapa yang menempelkan hal tersebut, fala atamallahu lah, maka Allah tidak akan sempurnakan, tidak akan apalagi dibantu urusannya. Kan tujuan dia yang nempelin ini kan supaya dia mendapatkan keuntungan. Tapi balasannya malah apa? Allah tidak akan berikan kepada dia. Bahkan apa? Allah akan tanamkan ke dalam hatinya kelemahan dan kesedihan. Ini efek dari seseorang menggantungkan sesuatu yang bukan merupakan apa? Sebab di dalam mendatangkan manfaat atau menolak apa? Mudarat. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Ya, barang siapa yang menempelkan atau menggantungkan wada'ah. Ya, kalau wada'ah itu zaman dulu dari kerang-kerangan. Ya, kerang-kerang kecil itu kemudian diapain? Dipintal-pintal atau dikasih tali, kemudian diapain? Digantung. Ya, bisa di rumah, bisa di mana lagi? Di tangan ini dan sama, dia sejenis jimat. Fala wada'allahu lah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat dia menjadi lemah, membuat dia menjadi resah, membuat dia jadi apa? Gelisah. Ya, sehingga hatinya akan terus ya kacau, akan terus ya terikat dengan benda tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dalam satu riwayat, barang siapa yang menggantungkan atau mengkaitkan, mengkalungkan tamimah, jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, baik syirik kecil maupun tadi syirik besar. Ya, sekali lagi, ya saya memulai dari syirik kecil supaya apa tadi? Ya, kita ngerti bahwasanya syirik kecil aja bahaya, apalagi yang besar. Jadi dimulai dengan ya step by step. Kecil-kecil aja dulu supaya bisa gampang menerima kalau dapat yang lebih besar nanti. Begitu. Karena syubhat terhadap keterikatan orang soleh itu susah untuk mengangkatnya memang. Sulit untuk menghilangkannya. Wali bin Abi Hatim, dan riwayat Ibnu Abi Hatim an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah semoga Allah meridainya. Annahu ra'a rajulan fi yadi khaytun minal humma. Nabi melihat seseorang di tangannya ada khayt, ya tadi benang-benang yang itu warna hitam maksudnya. Minal humma, karena ada penyakit demam. Humma itu demam. Min menunjukkan alasan kenapa dia memakai khayt tersebut. Ya, misalkan kayak anak kecil supaya enggak sawan kan. Ya, nangis enggak jelas ya, padahal kalau ada baca penelitiannya, anak-anak kecil itu ya bayi-bayi nangis karena memang dia sedang mengalami proses pertumbuhan, sehingga ditandai dengan apa? Tangisan. Ya, wajar memang. Namanya juga apa? Anak kecil sedang apa? Bertumbuh, ditandai dengan apa? Nangis. Ya. Maka ambil aja asbab-asbab yang memang itu bisa menyembuhkan dia. Diurut kek gitu. Panggil bayi apa? Tukang urut apa?
bayi, bocah, ya mungkin aja ininya kecengklak nih namanya nih. Lehernya gara-gara pegang sini, akhirnya apa namanya? Cengklak. Ya. Mafhum. Ini sudah dikasih sugesti bahwasanya ini gara-gara begini, gara-gara begini. Ya, maka harus inilah obatnya pakai apa? Gelang dan seterusnya. Masalah fiasa. Faqata'ahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengguntingnya atau mencabutnya atau memutusnya. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, dan kemudian Nabi membaca firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi ayat ini tentang syirik besar, tapi masuk juga syirik kecil karena ada kesamaan dalam sisi apa? Keterkaitan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi menghukumi perbuatan tersebut syirik dengan membaca surat Yusuf ayat 106. Ya, dipotong kemudian dikasih dalil. Ya, jadi bukan dikasih dalil dulu baru diapain? Potong. Urutannya udah ada kemungkaran diapain dulu? Dibersihkan, baru kalau ada cekcok-cekcok diapain? Kasih dalil. Ya. Ini ada kemungkaran, sikat dulu, kemudian kalau ada rame-rame baru kasih apa? Kasih dalil. Ya, kalau gitu nggak akan hilang kemungkaran. Kita kasih dalilnya dulu, akhi. Ya, kita samperin dulu. Ya, akhirnya ya kemungkarannya tidak diingkari, orangnya juga tidak dicap. Ya, dengan alasan Anda belum mampu untuk datang kepada dia. Ya, dia sibuk, dia begini. Itu falsafah saja, alasan-alasan ya supaya apa? Melegalkan akidah yang rusak yang ada pada orang tersebut. Afum. Ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa? Tarbiyah. Ada kemungkaran, kalau dia bisa dengan kekuatan lakukan. Ya, karena memang lihat juga maslahatnya, karena mungkin lingkungannya. Ditambah Nabi di sini kan pemimpin. Nabi adalah yang memiliki kekuasaan. Bukan sainnya dia, beliau kan Nabi, saya kan bukan Nabi, enggak gitu konsepnya. Ya, Nabi diutus ya untuk mengajari manusia. Paham? Ya, dan lihat di situ ada konteks kelaziman yaitu maslahat. Ya, Nabi sebagai yang ditokohkan, kemudian apa? Masalahnya besar langsung diapain? Cabut, baru dikasih dalilnya. Begitu. Ya, kalau dikasih dalil dulu nanti mikir-mikir ini, cabut nggak? Ya sudah, sini ta'al. Gunting, baru kasih apa? Kasih dalil. Ya, ini kemungkaran, sikat gitu kan. Kemudian kalau rame-rame baru kita kasih hujah-hujahnya dan seterusnya. Ya. Kemarin mana Rik ada yang WA kan, Ustaz katanya ada yang mau gerbek antum. Waduh, gerbek ngapain ini? Ya, ada aja ya mau gerbek ini katanya, mau bantah subat-subat antum katanya. Ya, kenapa nggak ngomong langsung sama Anda? Ayo. Ya, terbuka di sini gitu. Kenapa pakai keluar-keluar gitu mau digerebek katanya? Emangnya bandar apa itu? Emang sabung ayam? Kayak digerebek bahasanya itu. Ya, dan sudah dikeluarkan di majelisnya itu. Saya akan datang. Mana? Sampai sekarang nggak ada WA, nggak ada apa. Ya, kadang suka aja bikin perang si war itu, visi war ya namanya. Ya, wah berarti hebat nih Ustadz nih, Masya Allah nih, pengen bantah nih. Mana nggak ada sampai sekarang. Katanya mau datang ya, nggak ada yang datang. Ya. Insya Allah terbuka, paling di sini kita makan ya, beli mie ayam paling, ya, mie ayam gacauan. Ya, diskusi aja, yang penting diskusi gitu ya. Ya, situ mana hujahnya? Ya, jangan-jangan selama ini apa yang dia ambil itu bukan dari mazhabnya salaf kan itu. Ya, karena jahil nanti ada dua, jahil basit, jahil murakkab. Jahil basit itu kalau misalkan ditanya kapan perang Badar tahun berapa? Aduh, nggak tahu saya. Ya, dan ada kemungkinan dia untuk belajar dan tahu. Itu namanya jahlun basit. Jadi kalau ditanya, dia nggak tahu dan bisa untuk mempelajarinya sehingga tahu. Itu namanya jahil apa? Basit. Ya, jahil pangkat 1. Ada yang namanya jahil murakkab. Jahil pangkat berapa? Pangkat 2. Udah jawabannya salah,
kemudian dia meyakini saya di atas apa? Kebenaran. Makanya disebut murokab. Murokab itu berangkat, pangkat. Satu sisi tadi jawabannya apa? Salah, terus kekeh kalau saya berada di atas apa? Kebenaran. Jadi dua itu penyakitnya. Makanya disebut jahil apa? Murokab. Ini memang paling susah. Ya udah dibilangin api panas, enggak, api gua panas semua. Ya, baru dipegang. Enak kalau api memang bisa dipegang, tapi kalau etikot terkadang ya perkaranya kan maknawi dia. Yang tertanam, tertera di dalam apa? Hati. Ya kadang lebih sulit untuk apa? Meyakinkannya. Beda kalau tembok nih, keras kan? Kalau nggak percaya, ngapain? Pentokin aja pala lu, ya. Benjol. Jadi kalau akidah, ini dibilang ini akidah sesat, akidah batilah. Ah masa iya? Mana nggak ada rasanya, nggak ada ini. Makanya lebih sulit memang menghilangkan apa? Syubhat yang bersifat pemikiran, bersifat ideologi. Ya, makanya perlu ya usaha bersama, ta'awun bersama untuk terus ya menggaungkan. Karena kita di masa zaman yang rame itu yang menang, gitu. Yang bising yang menang. Ya. Walaupun cuma sekedar aja, sampai nggak usah dibantah, sampein aja. Ya ini sampein, ini sampein. Nanti kepanasan sendiri mereka, kayak di rupiah. Dan alhamdulillah manfaatnya besar, insyaallah taala dakwah mulai apa? Dirasakan oleh orang-orang yang memang mau mencari. Tapi kalau tidak ada keinginan mencari ya sudah. Biarkan. Masih banyak orang yang ibaratnya mau mencari al-haq, mau mencari yang namanya kebenaran. Terus aja sampein, atau punya WhatsApp, punya media, sampein aja terus. Ya, walaupun dalam bentuk ya penyampaian saja, bukan bantahan. Sampein saja. Yang penting diramaikan saja. Yang penting apa? Diramaikan. Karena kita hidup memang di masa itu, media betul-betul mendominasi. Kalau nggak diramaikan, akhirnya yang kejelekan yang makin apa? Makin ramai begitu. Ya memang banyak yang mengatakan YouTube ini ibaratnya comberan gitu. Tapi di dalam comberan terkadang ada emas. Ya, walaupun susah nyari emasnya, tapi nggak apa-apa, sebarin aja. Jangan malu. Ya, saya kan baru belajar. Walaupun baru belajar. Ya, yang penting dia dapat satu ilmu, balighu anni walau ayat kata Nabi. Sampaikan dariku walaupun cuma satu apa? Satu ayat. Ya, bisa jadi dengan kita sebar, ada orang yang baca, walaupun cuma satu misalkan, itu sudah besar itu satu. Ya, dengan sebab kita, dengan sebab antum, ya dia mendapatkan apa? Hidayah. Mafhum, yang punya apa namanya media-media sosial dimanfaatkan. Ya kalau nggak punya ya paling nggak minimal dari WhatsApp-nya lah. Jangan diem aja. Karena dakwah ini termasuk sesuatu yang bisa mengokohkan ilmu, mengokohkan apa? Amal. Itu dengan cara apa? Dakwah, mengajak. Mafhum. Dan ini memang seharusnya konsepnya seperti ini. Kayak misalkan orang dulu kena penyakit apa gitu, terus minum obat herbal, sembuh. Wah, kira-kira apa yang harus dilakukan ini orang ini? Ngajak orang-orang, ayo nih bagus nih herbal nih, masya Allah. Anak aja dulu penyakitnya akut, gara-gara minum ini apa? Sembuh, akhirnya dia jadi salesnya dia kan. Ya kan? Nah, itu bagian dakwah itu. Ya, dulu anak begini pemikirannya gini, sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, sampaikan satu persatu satu. Ya, enggak apa-apa orang bilang lu ketemu gini lagi ngomongnya tauhid lagi ngomongnya tauhid. Enggak masalah. Ya. Sampai dia mungkin bosan, sampai dia mungkin muak, sampai aja terus. Ya, supaya ya banyak orang yang lebih apa? Mengenal at-tauhid. Ya, walaupun kita di rumah tapi bisa menyebar ke mana? Ya, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Sampai aja terus. Ya. Emang itu yang baru kita bisa. Mau ngapain lagi? Mau berangkat kemana? Ke Sudan. Ya, nggak bisa juga. Ya. Permasalahan itu udah begitu kompleks gitu, begitu rumit, begitu kusut, ya kan? Ya udah mulai aja dari diri kita sendiri. Pelan-pelan perbaiki apa? Tatanan yang paling bawah. Ya, sekali-kali tuh baca kisahnya Nabi Yusuf tuh. Bagus untuk dipelajari. Ya, beliau tetap berdakwah di penjara. Ketika di kerajaan, beliau dakwah kepada pejabat-pejabatnya. Ketika di penjara, berdakwah kepada napi-napinya.
Ya, kemudian ketika dibebaskan juga ke rakyat-rakyatnya, pelan-pelan dari mulut ke mulut. Akhirnya kekuatan besar dari rakyat, ya ketika diajak untuk menghancurkan apa? Berhala, mudah. Karena memang mayoritasnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sejarah pertama Mesir dihancurkan semua patung-patungnya. Di masa siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tinggalnya di mana? Di Mesir. Ya, pemimpinnya Firaun. Ya, walaupun Firaunnya bukan di zaman Nabi Musa, tapi ada sebelumnya. Itu Nabi siapa? Yusuf dengan kerajaannya apa? Mesir pimpin oleh Firaun. Ya, kepala-kepala patung-patung dihancurin. Ya, masa berlalu mulai timbul lagi kesyirikan gitu, diperbaharui lagi seterusnya. Ya begitu. Sunnatullah. Ya, tadinya bagus, kemudian rusak, ya harus diperbaiki lagi. Bisa jadi setelah baik akan mengalami apa? Kerusakan lagi. Sebagaimana hadisnya Hudzaifah ibn Yaman, datang kebaikan pasti akan datang apa? Keburukan. Nanti datang setelah itu diperbaiki baik, datang lagi apa? Keburukan terus begitu apa? Konsepnya sampai yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita petik. Sekali lagi beliau memulai dengan syirik apa ini? Kecil. Tapi perhatikan bisa meningkat menjadi syirik apa? Besar jika dia meyakini benda inilah yang betul-betul dengan sendirinya bisa memberikan manfaat dan menolak apa? Mudarat. Ya, dan syiriknya jatuh dalam syirik apa tadi? Rububiyah. Jatuhnya dalam syirik apa? Rububiyah. Kalau ditanya kenapa dalil-dalilnya terkait dengan dalil Al-Qur'an terkait syirik besar, karena ada kesamaan, yaitu keterikatan apa? Hati. Walaupun nanti bendanya maksudnya beda, ada yang syirik kecil, ada yang syirik apa? Besar, tapi ada kesamaan yaitu keterikatan apa? Hati. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Sumeng. Demam. Nah, terkadang memang ya apa yang dia lakukan dari bentuk kesyirikan ternyata satu sisi Allah takdirkan secara qadari, ya secara takdir ya. Maaf, secara kehendak, dan kehendaknya kehendak kauniyah, bukan kehendak apa? Syariah. Sembuh. Ya, karena begitulah konsep kehidupan. Gak mungkin orang panjang waktu terus. Ya. Pasti dengan dia mungkin mengkonsumsi ASI, mengkonsumsi yang lain, ya sehingga itu memberikan manfaat untuk dia sembuh. Ya, sekarang apakah dia sembuhnya itu gara-gara pakai ini aja, nggak dikasih makan, nggak dikasih ini, kira-kira? Kira-kira apa? Coba dibayangin lah. Jadi akhirnya setan main di situ, ya membisiki di telinganya atau di hatinya manusia. Tuh lihat tuh, setelah pakai itu. Ya sembuh, ya atau bisa jadi memang karena apa? Ya mungkin dia kedukun dan dukunnya punya apa? Punya jin, dan jinnya memang mengalir di peredaran darah. Allah berikan dia izin kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sehingga apa yang mungkin mengganjal di dalam peredaran darahnya dibantu oleh jin sembuh. Fitnah untuk siapa? Manusia. Fitnah untuk siapa? Untuk manusia. Tapi sekarang yang jadi perhatian kita adalah apa yang dilakukan itu keterikatan hati itu, ya kepada selain Allah, ya, dan sesuatu itu tidak bisa memberikan apa-apa secara syar'i maupun secara penelitian, maka dia telah jatuh ke dalam apa? Syirik kecil. Ya, kadang orang udah dikasih ini masih nangis terus ditetein, disuit, diem dia. Kira-kira apakah hanya itu faktornya, bisa pakai ini aja gara-gara ini? Kan bisa jadi dia disusuin, mungkin terus kemudian diurut. Tapi begitulah setan menghias-hiasi di tengah-tengah manusia. Tuh, pakai itu. Jadi apa? Ini sembuh. Ya, jadi tidak melazimkan ya kecocokan dalam
iradah Allah kauniyah, berarti Allah cintai itu. Ya, ini kaidah nih. Ketika ada iradah kauniyah, belum tentu Allah cintai. Ya, jangan kalau ada iradah kauniyah berarti Allah cinta. Enggak. Cinta itu berarti Allah legalkan, Allah bolehkan. Enggak. Ya, karena begitulah hidup. Ya, kadang sakit, kadang apa? Sehat, ya, kadang susah, kadang apa? Senang. Apalagi bayi yang belum banyak dosa ibaratnya. Ya, yang gede aja kita kadang sakit nanti sembuh. Apalagi yang bayi yang masih lemah begitu, Allah Subhanahu wa taala yang tanggung rezekinya. Tapi sekali lagi setan terkadang main di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya. Waktu kami SMP atau SMA dulu, Ya. tinggal di Jakarta sama kos gitu ya. Kebetulan pemilik kosnya itu juga Pak Haji dan juga guru ngaji gitu. Ya. Kalau kita panggil sekolah umum malam ngaji dan manggil. Dia punya kamar khusus kayaknya. Dia itu kayak pernah buat apa sabuk putih gitu. Waduh. Ada tulisan-tulisan apa gitu. Wapak ya. Iya, wapak. Dijual berapa? Obat kebal. 150.000 atau apa? Tahun berapa itu? Kaya ya. Buatnya di kamar itu mungkin bisa. Ya bisa jadi. Itu ada tulisan-tulisan sapi. Kesirikan atau bukan? Ya, maaf. Nanti insya Allah setelah bab berikutnya juga disebutkan sejenis ini juga. Ya, ini kan kita masih bicara sesuatu yang benda, belum ada tulisan-tulisannya. Ya, maaf. Apalagi nanti yang kalau ada tulisan-tulisannya nggak jelas. Ya, kadang kan ada tulisan nama jinnya di situ. Ya, kadang dicampur dengan apa? Ayat Al-Qur'an. Ya, sama nanti jatuhnya bentuk apa? Kesyirikan. Intinya kalau dia meyakini itu menjadi sebab, padahal bukan sebab, syirik apa dia? Kecil. Ya, tapi kalau dia meyakini memang itulah yang bisa menyelamatkan saya sehingga saya kebal. Ya, maka jatuhnya syirik apa? Besar. Kalau debus-debus itu pakai jimat nggak itu? Hah? Pakai nggak? Katanya digolok-golok ini. Hah? Mantra juga. Kayak Naruto nanti ya. Itu Naruto itu film luar biasa mengajak manusia dalam kesyirikan itu. Ya, jadi kalau udah ngaji masih baca Naruto, nonton Naruto, ini dipertanyakan tauhidnya ini. Benar dipertanyakan namanya tauhidnya. Ya, ini bukan anak nonton ya, karena dulu masih ingat ini di kepala masih nempel ini ya. Ya, Naruto kalau berantem ya dia harus menyerahkan darah kepada jinnya. Nanti keluar jin kodok besar tuh. Keluar nanti dia dibantu. Ya, kalau jin kodoknya kalah keluar jin rubahnya itu. Wah. Ya, dan harus pakai mantra, harus pakai darah, kemudian ditulis-tulis di sini-sininya. Akhirnya jinnya mau apa? Bantu dia. Dan itu memang dipelajari di kitab-kitab sihir. Ya, dan anehnya diperjualbelikan itu. Ya, dan anehnya lagi ditakdim sama Said Akil Sirot lagi. Karena buku jin nih, buku tentang sihir. Ditakdim sama dia. Ya, dengan anggapan ini sihir putih. Sama aja, mau sihir putih, mau sihir hitam, intinya dia minta bantuan kepada apa? Jin. Ya, dan harus menyerahkan ibadah. Itu nanti lebih parah lagi, jatuhnya syirik besar langsung. Ya, makanya aneh kalau ada yang bilang dukun itu nggak kafir. Gimana ceritanya dukun nggak kafir? Ya, masih nggak apa-apa sholat di belakangnya. Jelas-jelas dukun. Ya bukan dukun beranak nih, bukan dukun pijit nih. Dukun yang memang minta bantuan sama apa? Jin. Ya, makanya tugasnya dukun itu apa? Minta bantuan kepada jin. Jin akan bantu kalau ada satu jenis ibadah diserahkan kepada apa? Jin. Kalau nggak ada nggak mau bantu dia. Nggak akan mau bantu. Ya, makanya berarti dia telah meminta kepada siapa? Selain Allah, pada jin, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jatuhnya syirik doa, syirik uluhiyah, syirik akbar. Masih ada yang bilang, ya memang dia dukun, tapi belum tentu kafir. Gimana ceritanya? Hah? Kan rusak akalnya nih, rusak fitrahnya. Ya, berarti dia nggak tahu apa sih pekerjaan jin itu, pekerjaan dukun itu. Berarti kan nggak ngerti tentang tauhid orang yang seperti itu.
Ya, orang zaman dulu aja ada diceritain sama Bapak Ana di Masjid Al-Kamal ini ada dukun, ya langsung digerebek sama warga, dikejar di sawah, dibunuh. Iya, masalah zaman dulu ya. Ketika ada dukun ya main, disamperin ke rumah ya, dibunuh sekeluarga itu, walaupun masuk penjara. Ya, nah ya, sepupu Bapak Ana ini, ya dia bawa orang-orang rame-rame disamperin rumahnya, katanya dikejar sampai sawah, dibacok. Ya, hukum untuk siapa? Dukun. Ya, bahkan berat hukum dukun, walaupun dia sudah bertobat tetap dibunuh. Ya, karena memang kadang dukun ini nggak bisa lepas dari apa? Temennya itu jin, datang lagi. Ya, nasallallahu ya. Ya kadang miris ya, ngaku dakwah salafi, tapi ketika ditanya dukun masih menganggap apa? Muslim. Ya, tapi ada aneh lagi. Ya, ada ustaz bilang, kalau dukun udah jelas kafir kata dia. Tapi kalau orang yang beribadah kepada kuburan, tawasul, ya jangan dulu. Bisa jadi dia begini-begini. Lah gimana ceritanya? Ya, emang beda amalannya antara dukun dengan apa? Dengan orang yang minta kepada wali-wali. Ya, kalau dukun kan jelas ada klinik-kliniknya begini, ada menyan-menyannya, ada tampilan gini, itu jelas kata dia, itu kafir. Ini menunjukkan ya ada yang aneh nih dia kaum Murji'ah nih satu sisi ini. Ya, nggak ada ya apa, nggak punya timbangan yang jelas. Padahal perbuatannya sama, yaitu meminta kepada siapa? Selain Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ayo. Iya, Pak. Assalamualaikum. Bukan tulisan. Iya. Tadi sudah dibacakan beberapa hadis dari Rasulullah. Berapa? Tadi sudah dibacakan beberapa hadis dari Rasulullah. Iya. Maupun yang melakukan. Pertanyaannya, bagaimana satu hadis bisa terangkat menjadi hasan lighairi? Suatu hadis diangkat Menjadi hasan lighairi. hasan lighairi. Ya. Intinya memang kalau zaman dulu ya, di atasnya Bukhari itu hadis cuma dua, makbul sama mardud. Ya, makbul sama apa? Mardud. Mafhum. Kemudian di masanya Imam Tirmidzi, beliau bikin ungkapan baru, sahih, hasan, dhaif. Ya, dhaif itu kalau ada satu syarat yang hilang. Kan syarat hadis itu ada 5. Bersambung sanadnya, kemudian rawinya hafalannya kuat, kemudian dia adil itu akidahnya bagus dan seterusnya, ya ketakwaannya bagus, kemudian tidak boleh cacat, tidak boleh ganjil. Hilang salah satu ini, maka hadisnya menjadi apa? Dhaif. Dan dhaif itu bertingkat-tingkat. Ya, selama tidak ada rawi dusta di dalamnya, maka dia masih lebih ringan. Kalau ya ada rawi dusta di dalamnya langsung dibuang. Walaupun ada yang menguatkan dia nggak dipakai. Dia juga tidak bisa dongkrak hadis yang lain. Jadi hadis-hadis yang bisa terangkat menjadi hasan lighairi ketika hadis yang dhaif ketemu dhaif walaupun dua. Ini dhaif, ini dhaif. Tapi dhaifnya lemah dari sisi mungkin hafalannya nilainya 60. Ya, enggak sampai di bawah 50. Ya, ketika ini berkumpul 1 2 maka dia menjadi hasan lighairi. Ya, menjadi hasan lighairi. Karena kalau hadis hasan itu minimal rawinya punya hafalan nilainya sedang 80. Maka dia menjadi hadis hasan. Tapi kalau di bawahnya dikatakan hadisnya lemah. Ya, kalau dia cuma sendirian nggak dipakai dia. Ya, kecuali kalau ada yang menguatkan dari Al-Qur'an atau dari semakna hadis yang lain, ini masih bisa dipakai. Ya, tapi hanya sebagai pengekor, bukan menjadi hadis inti. Ya, tapi kalau dua hadis lemah ketemu lemah, maka dia naik pangkat jadi apa? Hasan lighairi. Dan itu jadinya diterima. Itu diterima di sisi para ulama ahlul hadis. Ya, nanti belajarnya di mana? Di mustalah hadis insyaallah taala. Ya. Cukup atau ada lagi? Ini juga babnya penting ya, ajari kepada anak juga. Jangan suka nonton Boboiboy, jangan suka nonton apa? Naruto, apalagi One Piece, Doraemon juga itu. Wah, itu dari kecil nggak bisa hilang juga itu. Ya,
dikasih alat lah, katanya alatnya bisa membaca kalau ke kanan jelek, ke kiri buruk. Itu kan sudah ada juga dari masa jahiliyah. Ya, kayak ketika ada burung dilempar pakai batu. Nanti kalau dia larinya kemana? Kanan, berarti bagus. Kalau larinya ke kiri, jelek. Cuma lebih modern ini syiriknya nih, alat. Gitu kan. Kasih judulnya. Ya, nanti si Nobitanya mau keluar nih. Mana nih yang beruntung ada duitnya nih? Kanan atau kiri? Nah, dikasih tahu sama dia. Kanan. Ya, ngikutin ya. Ya. Terus emang kalau kiri kenapa? Diliatin, oh bakalan nyebur di comberan ya. Akhirnya diulang waktu sama dia. Itu kan luar biasa itu dalam kekufurannya, banyak itu kekufurannya. Ya, bukan hanya rububiyah, banyak sekali. Dan anak kecil senang memang seperti itu. Ini kalau dari orang tuanya nggak dikasih pemahaman, ya begitu terus nempel. Ya, One Piece juga itu manusia-manusia aneh semuanya. Ya, ya aneh-aneh lah pokoknya. Nggak ada kartun yang bagus. Hatta Rara Nusarara. Ya. Akhirnya anak-anak ketergantungan dengan apa? Minimal tergantungan dengan gadget itu juga sudah apa? Sudah ini. Ya, walaupun mungkin bisa aja dikasih, tapi dengan dikasih peraturan, misalkan hari Ahad aja, ya atau hari libur aja, itu pun cuma sejam, udah. Banyak itu beli mainan-mainan apa, puzzle yang bisa merangsang apa ya? Otaknya. Nah kalau cuma nontonin HP, apa yang dirangsang? Nggak ada. Ya. Ini ya PR bersama ini. PR apa? Bersama. Ya, karena orang tua anak juga kadang ngeliatin siapanya? Orang tuanya. Bapak aja main, waduh, berat dah kalau sudah dihujai. Itu emak juga, waduh, gimana nih? Atau kita sudah bagus-bagus ngerawat anak, nggak main HP, main ke rumah neneknya, dikasih lagi, aduh. Ya, udah jaga rawat-rawat bagus, katanya dia diajak tetangganya nonton juga. Nah ini perlu ya apa namanya didakwahi pelan-pelan, terutama anak lah, terutama anak yang fitrahnya masih apa? Masih besar, masih bagus itu. Dan insya Allah dia terima gitu, walaupun dengan nada keras sedikit, ya mungkin pelan nggak bisa, ya pakai gaya VOC nggak apa-apa gitu. Ya, karena dunia parenting jangan bilang jangan. Aduh gimana ceritanya nih, jangan bilang jangan. Ya Luqman saja bilang kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik, ya. Wahai anakku jangan nih. Ini nggak boleh bilang kepada apa? Anak jangan, ya harus dengan kata-kata positif. Nah ini juga nanti bahaya nih, bisa masuk dalam ranah syirik juga nih. Ketika ada sesuatu yang dianggap punya energi, ya seperti alam punya energi, kata-kata ya bisa punya energi sehingga bisa mempengaruhi seseorang. Ini ya hati-hati, bisa nanti masuk ranahnya dalam bab kesyirikan. Jadi syirik kecil tuh banyak sekali. Ya, bahkan disebutkan ketika orang ya lebih memprioritaskan pekerjaannya ketimbang ibadah, ya sehingga melalaikan sholatnya, jadi sholat zuhurnya jam 3, sholat zuhur setengah 3 karena sibuk dengan apa? Dunianya, itu masuk syirik kecil. Masuk syirik kecil. Ya, sholat asarnya jam nanti setengah 6 lah, tanggung nih gua. Ya, masuk dalam ranah apa? Syirik kecil. Dan syirik kecil tadi menghapuskan apa? Kamal tauhid yang wajib. Jadi dia jatuh ke dalam asal iman selama tidak ada syirik besar. Kan sayang, masa kita stuck lagi di mana? Level 1 lagi. Padahal sudah naik jadi level apa tadi? 2, gara-gara syirik kecil turun jadi apa? Level 1. Jadi jangan dianggap kecil, syirik kecil. Ya, kalau dia tahu telah terjatuh, ya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun dia syirik kecil, ya lebih besar dari kabair. Walaupun syirik kecil lebih besar dari dosa apa? Dosa besar. Yahtaju ila taubah. Wajib untuk bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita perlu tahu jenis-jenis syirik kecil dan juga apa nanti syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.